Ibu Bapak yang kami cintai, salah satu indikator pencapaian dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk periode 2020-2024 adalah daya saing perguruan tinggi Indonesia dalam kancah persaingan global. Berdasarkan pemeringkatan QS World University Ranking, terdapat 11 perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top 1.200. Boleh tepuk tangan untuk kalian semua? Dan sebagai wujud komitmen dalam mengakselerasi kualitas pendidikan tinggi pada tahun 2022 ini, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-21, Dana Abadi Perguruan Tinggi, melalui kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dan berikut kita langsung saja akan menyimak paparan dari Mas Menteri terkait Dana Abadi Perguruan Tinggi. Pada yang terhormat Mas Menteri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Pimpinan Komisi 10 DPR RI, Direktur Utama LPDP Bapak Andin Hadianto, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek sekaligus PLT Dirjen Vokasi, Ibu Suharti beserta jajaran, PLT Dirjen Diktiristek Bapak Nizam beserta jajaran, Ibu dan Bapak pimpinan perguruan tinggi. Senang sekali saya pada hari ini kita bisa berkumpul di kantor Kemendikbudristek. Kita jarang-jarang mengumpul ya, Bapak Ibu-Ibu Rektor, dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya dalam jadwal sibuknya untuk bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Alhamdulillah berkat dukungan banyak sekali pihak, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan lebih dari 20 episode Merdeka Belajar yang telah mendorong transformasi besar kita. Izinkan saya melakukan sedikit paparan. Sudah terlihat di sini. Sudah hampir 20 di masa pandemi. Tim Kemendikbudristek telah melakukan ini, tetapi yang sebenarnya telah mencapai dan bekerja begitu keras itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dalam ruangan ini. Terima kasih bagi para pimpinan perguruan tinggi yang sudah mau direpotkan terus oleh Mas Menterinya dengan berbagai jenis perubahan kebijakan yang selalu mendisrupsi kehidupan biasa di dalam kampus. Tetapi terima kasih atas dukungannya karena kita semua tahu kita harus melakukan perubahan. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Kemenq untuk selalu mendukung kita dalam semua inisiatif perubahan. Bukan hanya para rektor yang kami di Kemendikbudristek membuat hidupnya sedikit repot, tapi bahkan Bu Menkyu pun hidupnya direpotkan oleh Kemendikbudristek. Tapi alhamdulillah karena jiwa transformasi yang begitu besar, Ibu Ani selalu mendukung inisiatif kita dan selalu memberikan waktu. Nah, sekarang slide berikutnya. Kita semua di ruangan ini tahu bahwa investasi di pendidikan tinggi kita punya dampak terbesar dan tercepat ya dari semua investasi pendidikan. Mungkin kalau kita mau melihat jangka panjang investasi di pendidikan PAUD dan lain itu lebih besar. Tetapi kalau kita mau hasil yang lebih cepat, lebih dirasakan, pendidikan tinggi adalah cara tercepat untuk membangun ekonomi kita, untuk membangun negara kita. Berikut. Tapi kenyataannya Bapak Ibu-Ibu kita harus menyadari bahwa Indonesia itu masih jauh sekali dibandingkan negara-negara lain dari sisi pendanaan pendidikan tinggi kita. Kita melihat ini adalah chart rata-rata pengeluaran pendidikan tinggi tahun 2020 ya. Dan ini adalah absolut jumlah per lulusan. Kita melihat kita masih di bawahnya India. Bayangkan India dengan populasi yang jauh lebih besar dari kita pun, ya, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga, dia lebih besar dari kita, 1,5 kalinya per lulusan, ya, dan negara-negara lain tentunya sudah jauh di atas kita. Berikut, sekarang kita melihat juga
kontribusi sebagai persentase daripada GDP. Di x-axis kita bisa melihat itu adalah kontribusi swasta, masyarakat swasta, alumni dan lain-lain, kontribusi ke perguruan tinggi kita, dan y-axis itu adalah kontribusi dari pemerintah. Kita bisa melihat Indonesia ada di kuadran kiri bawah, ya, dan nggak banyak negara yang lebih kecil kontribusinya dari persentase GDP untuk perguruan tingginya. Poin kami adalah perjalanan kita masih jauh untuk bisa meningkatkan anggaran. Dan kalau kita hanya bergantung kepada pemerintah dan sektor publik terhadap pendanaan ini, kita nggak akan sampai-sampai, bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak akan sampai-sampai. Jadi ini poin pentingnya adalah kita butuh jauh lebih mahir, jauh lebih siap dan jauh lebih berusaha agar kita bisa mendapatkan pendanaan dari sektor swasta, dari sektor alumni dan lain-lain. Berikut. Nah, dengan kolaborasi yang kuat antara sektor-sektor tersebut, Indonesia ini memiliki kesempatan mengejar ketertinggalan kita. Ya. Saat ini tambahan dana yang signifikan hanya bisa terjadi kalau ada kolaborasi dengan pihak swasta. Dan inilah poin mengenai Merdeka Belajar episode ke-21 ini. Bagaimana caranya pemerintah bisa mendukung universitas-universitas kita untuk bisa menggalang dana dari pihak swasta, dari alumni, ya, daripada selalu mengandalkan cuma dua hal, dana dari pemerintah atau dana dari UKT, gitu. Dan itu yang benar-benar misi kita hari ini adalah bagaimana kita mulai melakukan transformasi ini. Berikut, kita lihat beberapa world class benchmark ya, university seperti MIT, ya, NTU di Singapura, dan Harvard Business School. Kita melihat angka-angka fantastis, ya. Untuk 2022 MIT itu mendapatkan 80 juta dolar target donasi mereka, dan hampir selalu tercapai itu target-target mereka, ya. 40 juta dolar untuk NTU, apalagi Harvard Business School dengan 162 juta dolar, ya, target total donasi itu di tahun 2021. Alumni yang menyumbang untuk MIT ada 40.000 orang, bayangkan. Untuk Harvard Business School ada 10.500. Ya. Dan tujuan penggunaannya adalah untuk berbagai macam penggunaan terpenting untuk meningkatkan world class status daripada universitas-universitas ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya mampu, bisa, tapi kita harus semua bergerak serentak, termasuk dengan dukungan pemerintah untuk mendukung inisiatif ini, biar kesadaran Bapak Ibu sebagai pimpinan perguruan tinggi menyadari bahwa fundraising di luar daripada sektor pemerintahan ataupun langsung daripada mahasiswa merupakan hal yang begitu penting. Karena kita harus masih memastikan bahwa harga entry point masuk ke dalam universitas itu affordable untuk anak-anak kita. Jadi kita nggak bisa terus naikin UKT, kita harus mencari jalan lain. Gitu. Karena anak-anak dan akses masih salah satu hal yang terpenting. Berikut. Nah, alhamdulillah dengan dukungan dari Kemenq, LPDP sudah menyiapkan dana abadi sebesar 7 triliun yang akan disalurkan kepada PTNBH yang berhasil menggalang dana dari masyarakat. Jadi ini adalah, mungkin tepuk tangan untuk Kemenq dan dukungannya yang selama ini luar biasa. Dan 7 triliun ini yang akan dikelola oleh LPDP, dan bunganya dari 7 triliun ini setiap tahunnya akan disalurkan kepada PTNBH yang berhasil meningkatkan dana abadinya masing-masing. Kita mendorong PTNBH, mendorong perguruan tinggi kita untuk membuat dana abadinya sendiri. Nah, ini kisaran ya, sekitar 2022 akan anggaran ini bunga daripada prinsipalnya itu sekitar 455 miliar, ya, sedikit lebih tinggi dari tahun depan akan 350 miliar, karena 2022 kalau nggak salah, koreksi saya Pak Dirjen, tapi ada carry over ya dari tahun sebelumnya ya, kan makanya 2022 lebih tinggi dari 2023. Lalu untuk 2024 itu akan tumbuh lagi menjadi sekitar 500 miliar, ini proyeksi kita untuk hasil pengelolaan dana 7 triliun ini. Berikut. Nah,
Pasti pertanyaan pertama adalah kenapa cuma PTNBH? Kenapa cuma, benar kan Bapak Ibu, kenapa PTNBH yang bisa mendapatkan ini? Nah alasannya sangat sederhana, karena hanya PTNBH yang punya secara regulasi kemampuan dan hak untuk mengelola aset finansial secara independen. Ya, hanya PTNBH. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih mungkin setengah-setengah mikirkan, ini udah didorong sama Dikti untuk terus menjadi PTNBH, lalu gimana kita, ini salah satu bentuk dukungan kita dan agar Bapak Ibu-Ibu lebih percaya diri untuk menjadi PTNBH. Terus terang tidak bisa, BLU dan Satker itu tidak bisa secara regulasi untuk bisa mengelola dana abadinya sendiri. Jadi tidak possible gitu. Inilah makanya kenapa ini hanya eksklusif untuk PTNBH. Dan seperti kita selalu berkomunikasi sudah bertahun-tahun, kita menginginkan Bapak dan Ibu segera melakukan transformasi menjadi PTNBH. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari Bapak Ibu, tolong. Jadi ayo kita bersama-sama menjadi PTNBH ya. Terima kasih. Berikut. Oke. Kenaikan setiap kali itu, kenaikan jumlah dana abadi ya, itu digunakan sebagai basis pembagian bunga. Jadi kita itu akan melihat nanti pada PTNBH yang punya dana abadi seperti apa peningkatannya dari tahun ke tahun dan kinerja return on investmentnya seperti apa, dan berdasarkan itu kita akan mengalokasikan bunga dari yang 7 triliun tadi, yang tadi 400 miliar, 500 miliar ya. Nah kita ingin mendorong, ya kita buka-bukaan di sini, kita ingin mendorong para PTNBH untuk memiliki dana abadi secara mandiri dan belajar caranya mengelola dana abadi. Seperti di seluruh universitas world class di dunia. Untuk meningkatkan pendapatan di luar bantuan pemerintah, kontribusi alumni, kontribusi swasta, dari korporasi dan lain-lain. Memastikan pengelolaan atau investasi dana yang lebih baik di masing-masing kampus. Jadi sudah waktunya kita menjadi lebih mature, waktunya kita menjadi lembaga yang jauh lebih merdeka dan juga otonom. Berikut. Ya. Nah, sebagai langkah awal, setiap PTNBH tentunya harus memiliki dana abadi masing-masing, ya. Dan setiap tahunnya dia akan mendapatkan donasi dari alumni, dia akan mendapat donasi dari industri, filantropi, kerjasama dengan internasional, apapun itu. Dan itu akan menjadi penambahan daripada dana abadinya perguruan tinggi itu, PTNBH itu. Dan dana abadi itu akan diinvestasi oleh perguruan tingginya dan akan menghasilkan suatu return. Ya, sehingga tahun keduanya akan menjadi lebih besar prinsipal daripada dana abadinya. Persis sama seperti yang dilakukan LPDP sekarang. Ya, tetapi di masing-masing perguruan tinggi kita. Berikut. Nah, saat ini sumber utama pendapatan perguruan tinggi PTNBH kita adalah ya cuma dua hal. Satu adalah kebanyakan ya dari pemerintah atau dari mahasiswa. Tentunya ada yang sudah mulai kontribusi dari sektor swasta, tapi belum banyak. Kita ingin ini merubah. Kita ingin setiap rektor dan jajaran pimpinan perguruan tinggi memikirkan bagaimana cara menggalang dana donasi alumni. Bagaimana itu caranya? Bagaimana caranya mendapatkan anggaran dari atau dari pemain-pemain filantropi? Bagaimana caranya mengusung kerjasama internasional dan berbagai macam kegiatan komersial lainnya yang bisa dilakukan perguruan tinggi kita. Kita melihat world class universities di seluruh dunia semuanya memiliki kelima source of revenue ini, dan semuanya itu punya tim terdedikasi untuk benar-benar mencari uang ini. Karena ujung-ujungnya anggaran itulah yang akan menjadi bayaran untuk dosen-dosen non-PNS. Anggaran itulah yang akan menjadi transformasi pendidikan. Pembelian research lab yang lebih mutakhir. Ya, ekspansi program-program beasiswa. Hal-hal yang benar-benar mendorong world class university standard dan impian kita bersama. Ya, jadi jangan pernah lupa mencari dana untuk universitas itu adalah bagian dari kebaktian sosial perguruan tinggi kita, karena tanpa itu kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas generasi berikutnya. Berikut. Nah,
Jadi ada skema matching fund. Ini sederhananya saja. Nanti detailnya mungkin sama Pak Nizam bisa lebih dijelaskan, ya. Jadinya setiap kali kita melihat, misalnya tahun 1 ada PTNBH X misalnya. Dan tahun 2-nya dia mendapatkan suatu peningkatan. Nah, deltanya itu yang akan mendapat skema matching dari kita. Perbedaannya itu. Jadi tahun ke tahun kita melihat seberapa jago setiap universitas bisa menggalang dana tambahannya gitu. Berikut. Nah, ini yang penting adalah kriterianya itu seperti apa, ya, alokasinya. Karena kita tidak hanya melihat jumlah absolutnya saja, nggak kayak misalnya naik mungkin 200M langsung kita kasih aja 200M. Tidak sesederhana itu. Ada formula yang kita lakukan untuk memastikan ini lebih adil, ya, dan untuk mengakomodasi PTNBH yang mungkin baru menjadi PTNBH dan yang lebih kecil. Ya, jadi kira-kira dasarnya ada formula yang akan kita tetapkan dan formula itu ada beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama harus diketahui adalah pada saat menjadi PTNBH, setiap PTNBH yang baru jadi akan dikasih tanpa ada performa atau kinerja akan dikasih duluan 6 miliar rupiah. Itu adalah alokasi dasar. Ini namanya kalau di dunia venture capital namanya seed funding, ya. Semuanya akan dapat, tapi cuma sekali Bapak Ibu. Tidak akan setiap tahun ya. Ya, sekali akan diberikan. Jadi ini awalnya dulu semua PTNBH dapat 6 miliar rupiah. Nah, sisanya berarti akan diberikan berdasarkan seperti yang saya bilang tadi, berapa delta per tahunnya, peningkatan dana abadi yang dikelola PTNBH tahun sebelum dan tahun ini gitu. Bukan cuman deltanya berapa, tapi hasil kelolanya, prinsipal yang tahun lalu. Perguruan tinggi itu jago nggak mengelolanya, menghasilkan return yang baik tanpa mengambil resiko terlalu besar apa tidak? Jadi performa daripada return itu juga menjadi kalkulasi daripada awarding dana ini. Dan tentunya jumlah mahasiswa yang terdaftar di PTNBH tersebut juga menjadi salah satu kriteria dalam formula kalkulasi kita. Ya, saya berikan contoh misalnya, bukan hanya jumlah mahasiswanya, tapi mahasiswanya di bidang mana. Saya kasih contoh. Misalnya, humaniora dibandingkan dengan sciences. Oke. Kita udah tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini sudah tahu bahwa cost-nya itu kira-kira kalau yang science itu per anaknya itu per mahasiswanya itu 1,5 kali lipat. Karena infrastruktur yang dibutuhkan dan lain-lain. Jadi itu juga menjadi konsiderasi kita. Ya. Jadi catatan yang penting, bottom line, PTNBH yang belum punya dana abadi akan dapat dana alokasi dasar 6M. Dan kedua, insentif itu diberikan untuk peningkatan jumlah dana pokok dan semua PTN baru akan mendapatkan alokasi dana padanan dari dana abadi perguruan tinggi. Jadi ini benar-benar suatu kalkulasi, kita akan evaluasi tiap tahun. Ada formulanya sekarang, tahun depan kalau memang tidak pas formulanya harus kita adjust, harus kita adaptasi sedikit biar lebih optimal akan kita lakukan. Tapi kita akan mulai dengan formula ini untuk tahun pertama. Berikut. Nah, ujung-ujungnya hasil daripada dana abadi ini pada saat diberikan kepada perguruan tinggi akan diberikan, PTNBH akan diberikan kebebasan maksimal untuk menggunakan dana ini. Ini adalah terserah masing-masing perguruan tinggi ya PTNBH. Ini harus saya tekankan karena banyak yang selalu menanya, ini boleh buat apa jadinya? Ya, termasuk karena komplain nomor 1 mengenai ketakutan nomor 1 dari bapak-bapak, ibu-ibu rektor adalah saat menjadi PTNBH, saya gimana kalau nggak ada dosen PNS lagi gimana? Ini saya bisa mendanai ekspansi prodi dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini bisa digunakan untuk biaya pegawai non PNS, ya, untuk SDM. Dan kalau tanya saya Bapak Ibu ini terserah nanti digunakannya oleh masing-masing rektor. Tetapi kalau menanyakan saya mana ya pengeluaran yang terpenting yang punya dampak terbesar yaitu SDM. Pasti SDM. Mau dari praktisi atau akademisi yang terbaik dari luar negeri, dari dalam negeri. Membawa diaspora researcher dari luar ke dalam. Kalau saya sih rekomendasinya menggunakan ini uang untuk SDM. Karena itu yang dampaknya paling besar.
Tapi itu adalah bukan keputusan kami di Kemendikbudristek. Dana ini adalah untuk PTNBH. Jadi PTNBH yang akan menentukan apa kepentingan prioritas mereka. Mau digunakan untuk sarana pembelajaran, sarana penelitian, silakan. Program riset dan nasional, silakan. Analisis indikator kerja untuk mencapai world class university, silakan. Apapun yang menjadi prioritas, asal prioritas itu align dengan 8 IKU kita ya, Bapak Ibu, 8 IKU yang sudah saya sebut berkali-kali. Jadi bottom line-nya adalah anggaran ini bebas dan PTNBH merdeka menggunakan anggaran ini untuk semua improvement untuk mencapai world class university. Berikut, mungkin saya akan menutup dengan satu quote bahwa tidak ada itu yang namanya inovasi tanpa kolaborasi. Pada saat kita meluncurkan kampus merdeka atau filsafat merdeka belajar dan kampus merdeka, kita menyadari bahwa sekat-sekat antara perguruan tinggi, dunia non-profit, dunia pemerintahan, dan dunia industri itu harus mulai kita hilangkan satu persatu. Dalam aspek penganggaran, kalau sekat-sekat itu masih berdiri, kemampuan universitas-universitas di Indonesia untuk mencapai world class status tidak akan mungkin tercapai. Itu saya bisa janjikan. Kita harus mencari jalan-jalan kreatif untuk bisa menggalang dana agar kemerdekaan kita itu bisa sustainable di jangka panjang. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.